Keberadaan massa membuat arus lalu lintas di sekitar lokasi terpantau padat. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu akan melakukan aksi demo di DPR pukul 10 esok hari. Lebih dari 500 peserta aksi diperkirakan akan memadati halaman gedung DPR. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi jelang demo di depan gedung DPR, ada rekan Amrina Rida beserta juru kamera Yudi Richard. Dan pemirsa, berikut laporannya. Iya pemirsa, menjelang dilaksanakannya demo di DPR pada tanggal 27 Agustus 2026, beginilah situasi di area halaman depan gerbang gedung DPR MPR RI yang mana sudah dipadati oleh sejumlah masyarakat begitu ya, yang secara bergotong royong mereka saling bahu-membahu untuk nantinya menjaga dan juga mengamankan sejumlah logistik, bantuan-bantuan logistik yang didapatkan dari sejumlah donatur, di mana saat ini baik itu warga dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ataupun juga dari aparat ini bersama-sama menaruh logistik ataupun juga sejumlah barang-barang yang akan digunakan untuk warga yang mengikuti aksi demo esok hari. Dan kalau kita lihat pada saat ini, untuk barang-barang ataupun juga logistik ini diamankan di posko yang dibuat ataupun juga dibuka, begitu didirikan oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, di mana kalau kami lihat memang nampaknya saat ini masih terus dilaksanakan adanya proses pengamanan adanya barang-barang logistik ini. Dan pemirsa, kalau kami lihat juga di belakang kami saat ini adalah tumpukan dari barang-barang logistik yang didonasikan oleh sejumlah warga, baik itu warga Pati ataupun juga warga sekitar area Jakarta. Dan kalau kami lihat hingga saat ini memang situasi hingga pada pukul 8.20 malam, situasi di area halaman depan gedung DPR MPR ini masih ramai sekali. Tidak hanya oleh perwakilan dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, namun juga oleh driver-driver ojol, lalu juga masyarakat sekitar Jakarta, yang mana mereka memberikan dukungan kepada para peserta aksi yang akan melaksanakan aksi demo esok hari. Sedaknya informasi yang kami dapatkan untuk aksi demo esok hari ini akan dilaksanakan sekira pada pukul 10 pagi di halaman gedung DPR MPR RI, dan juga lebih dari 500 masyarakat ini dikabarkan akan mengikuti aksi tersebut, yang mana aksi tersebut ini secara general memiliki dua tuntutan, yakni mendesak DPR untuk segera mengesahkan perancangan Undang-Undang Perampasan Aset dan juga memberikan hukuman mati bagi para koruptor. Tentunya dari masyarakat yang mengikuti aksi ini berharap agar nantinya tuntutan mereka didengar oleh DPR sehingga Undang-Undang Perampasan Aset dapat segera disahkan, dan juga mereka berharap agar aspirasi lainnya dapat didengar oleh pemerintah. Dari Jakarta, Amrina Rida, Yudi Richard, iNews melaporkan. Keberangkatan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB ke Jakarta untuk berunjuk rasa di depan DPR RI diwarnai kericuhan. Bus yang dijadwalkan berangkat dari alun-alun Simpang 5 Pati untuk mengangkut massa diadang polisi. Kericuhan sempat terjadi saat bus yang dibawa AMPB hendak memasuki kawasan alun-alun Simpang 5 Pati. Pihak kepolisian mengadang dan tidak memperbolehkan bus yang dipergunakan untuk mengangkut peserta aksi memasuki area alun-alun. Akhirnya tepat pada pukul 15.10 waktu Indonesia Barat, akhirnya bus berangkat menuju DPR RI untuk menyuarakan aspirasi terkait pengesahan RUU Perampasan Aset Koruptor dan hukum mati koruptor. Salah satu anggota AMPB menyebutkan jika total massa yang berangkat menuju DPR RI sekitar 250 orang dengan menggunakan 5 armada bus. Aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Supriyono alias Botok, mengaku kecewa rekeningnya sempat diblokir. Botok juga mengaku tidak pernah mendapat informasi terkait pemblokiran rekening dirinya. Aktivis AMPB Supriyono alias Botok mengaku kecewa atas pemblokiran rekening miliknya. Meski hari ini akan dibuka kembali, namun pemblokiran rekening menimbulkan banyak kerugian. Botok juga mengaku tidak pernah menerima informasi ataupun klarifikasi saat rekening miliknya diblokir.
Saya semenjak rekening saya diblokir sampai saat ini saya tidak pernah ada klarifikasi, tidak pernah dihubungi pihak terkait. Pemblokiran rekening itu kan tidak hanya pemblokiran, saya banyak sekali dirugikan. Apa saja Bang, bisa disampaikan? Ya kalau misalkan saya dari Pati tidak membawa bekal beras, sembako, sayuran, terus gimana nasib kita? Untuk kemarin saya dari Jakarta, saya membawa bekal beras, sembako, minyak goreng, sayuran, kita bawa dari... Sebelumnya, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB berangkat menuju Jakarta untuk melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPR RI. Selain itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya juga menegaskan rekening koordinator AMPB yang tertunda akan dibuka hari ini. Ratusan orang dijadwalkan akan berangkat menuju ibu kota Jakarta pada Rabu siang untuk menggelar aksi unjuk rasa di depan DPR RI. Masa yang tergabung dalam simpatisan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu diberangkatkan menggunakan 4 armada bus. Alun-alun Pati digunakan sebagai titik pemberangkatan. Masa aksi membawa sejumlah atribut aksi seperti spanduk, poster, hingga keranda jenazah. Polisi siapkan personil gabungan amankan aksi masyarakat Pati besok. Di depan gedung DPR RI, Kabid Humas Polda Metro Jaya juga menegaskan rekening koordinator AMPB yang tertunda akan dibuka hari ini. Ya, informasi yang kami ulangi kembali ya, dari kemarin kami mendapat 2 pemberitahuan dari masa aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu termasuk Aliansi Masyarakat Merah Putih ya, MPP. Ini ada masuk lagi. Kalau kita berbicara estimasi sejauh ini masih sekitar 500 masa aksi. Nah, ini jadi bukan pengamanan terhadap posko, terhadap kegiatan masyarakat. Termasuk kemarin sampai ada isunya botok diamankan ini, padahal itu kan yang bersangkutan secara kesadaran difasilitasi oleh kepolisian untuk membuat surat pemberitahuan gitu. Nah, ini kan harus bijak lah, hal-hal positif, hal-hal yang benar tapi diplesetkan. Saya rasa itu teman-teman sekalian. Lagi boleh Pak ditegaskan terkait dengan pengembalian uang dari aktivis foto? Ini nanti akan segera secepatnya dari pihak Mandiri, karena kan otoritas untuk membuka transaksi tersebut adalah dari pihak Mandiri. Kami akan segerakan, iya pasti. Masa dari berbagai elemen masyarakat ini akan bergabung dengan gelombang demonstrasi lainnya untuk menyuarakan 2 tuntutan utama, yakni perampasan aset dan hukuman mati bagi koruptor. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda masih di News Malam, pemirsa, bersama saya Bayu Pradana. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung penanganan dampak bencana gempa bumi di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Tiba di posko pengungsian di Markas Batalion Teritorial Pembangunan Yon TP 834 Wakanga Bere di Desa Tonggu Rambang, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Presiden Prabowo Subianto langsung disambut antusias warga dan sejumlah anak-anak. Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo sempat berkeliling ke dapur umum ke posko tersebut. Usai berkeliling dan menemui warga, Presiden Prabowo kemudian memimpin rapat koordinasi penanganan dampak bencana gempa bumi. Sabar mungkin. Presiden Prabowo mengatakan akan membangun sekolah dan hunian sementara maksimum 3 pekan lagi. Ini masalah alam, kita waspadai, kita belajar dan kita ambil langkah-langkah persiapan. Sudah kita siapkan perbaikan-perbaikan, langkah-langkah sementara supaya sekolah bisa segera buka, segera kita jalankan. Mungkin untuk keamanan, sekolah-sekolah mungkin di tenda dulu ya. Menurut para ahli, kita butuh kurang lebih sabar mungkin maksimal mungkin 3 minggu lagi ya, baru relatif aman semuanya. Kita mulai nanti bangun hunian-hunian sementara dan perbaikan rumah-rumah dan sebagainya ya. Jadi percayalah, pemerintah tidak akan membiarkan saudara sendiri. Kita hadir dan kita akan terus membantu saudara-saudara ya. Terima kasih ya. Tadi Bupati sudah menyampaikan ke saya gagasan-gagasan beliau untuk membuat
kabupaten ini nanti menjadi kabupaten yang sangat produktif dan kita akan bangun seluruh NTT kita bangun, seluruh Indonesia kita bangun. Kabupaten demi kabupaten, kecamatan demi kecamatan, desa demi desa kita bangun. Rakyat kita harus hidup dengan baik dan sejahtera. Ya. Api masih kerap mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur. BMKG mencatat 7.429 gempa susulan terjadi setelah gempa utama berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur. Aktivitas gempa susulan Flores masih dalam pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG untuk memastikan perkembangan kondisi kegempaan di wilayah Nusa Tenggara Timur. BMKG mencatat gempa susulan terbesar memiliki kekuatan magnitudo 6,2. Dari ribuan gempa susulan, sebanyak 33 gempa memiliki magnitudo di atas 5 dan tidak berpotensi tsunami. Selain itu, 143 gempa susulan dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah terdampak. Total gempa susulan yang terjadi sebanyak 7.029 setelah gempa utama magnitudo 7,7 yang terjadi pada 15 Agustus lalu. Masyarakat diminta tetap waspada namun tidak panik menghadapi aktivitas gempa yang masih berlangsung. Warga juga diimbau menjauhi bangunan yang mengalami kerusakan akibat guncangan gempa. Tim Liputan iNews melaporkan. Personel Polri distribusikan bantuan sembako untuk pembina dan siswa SMK Yosefina Manggarai Barat, NTT. Sementara itu, posko kesehatan Polri layani ratusan warga terdampak gempa di Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Di tengah proses pemulihan pasca gempa bumi yang melanda Nusa Tenggara Timur, melalui posko kesehatan Polri di Nagekeo, petugas medis telah beri pelayanan kepada sekitar 400 warga dengan berbagai keluhan kesehatan. Keluhan yang ditemukan diantaranya infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, flu, hingga batuk. Tak hanya memberikan pengobatan, keberadaan posko kesehatan juga memberikan rasa aman bagi masyarakat karena warga memiliki tempat untuk mendapatkan pertolongan ketika mengalami gangguan kesehatan. Sementara itu, di asrama SMK Yosepa Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, personel Polri membawa bantuan sembako. Bantuan sembako diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari para penghuni asrama. Dalam kesempatan tersebut, Kasatgas Humas Ops Aman 2 Bencana Alam NTT Kombes Pol Bayu Suseno juga berdialog langsung dengan para pembina guna mendengarkan kondisi serta kebutuhan yang masih diperlukan. Dari informasi gempa, kini kita ke informasi Karhutla pemirsa. Kebakaran hutan dan lahan saat musim kemarau di Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus meluas. Petugas kini mulai kewalahan memadamkan api akibat kencangnya tiupan angin yang membakar lahan. Kebakaran hutan dan lahan terus terjadi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Terbaru, kobaran api meluas, membakar lahan gambut dan semak belukar kering di Jalan Yos Sudarso 18 Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Rabu siang. Upaya pemadaman yang dilakukan tim Dal Karhutla Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah tak berjalan mudah. Petugas kewalahan memadamkan api lantaran angin berhembus kencang dan asap pekat yang menyelimuti kawasan. Petugas harus menerobos medan terjal agar bisa mencapai titik kebakaran. Selain medan yang sulit, pemadaman juga terkendala minimnya sumber air. Untuk luasan puluhan hektar sudah, Bang. Menjalar ke sini ya? Ya, Bang. Dan hampir mendekati permukiman, Bang. Upaya pemadaman apa nih kendala nih? Untuk kendalanya sumber air sudah mulai mengering dan kami menggunakan tangki water supply, Bang. Akibat kebakaran lahan, kabut asap menyelimuti kawasan permukiman yang kian mengganggu aktivitas dan mengancam kesehatan warga. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Kebakaran hutan dan lahan di Gunung Kidul, Yogyakarta meningkat tajam sejak memasuki musim kemarau. Hingga Agustus 2026, petugas mencatat 49 kasus dengan luas lahan terbakar mencapai 43,5 hektar.
Video amatir memperlihatkan petugas damkar Gunung Kidul berjibaku memadamkan api di sejumlah lokasi kebakaran hutan dan lahan. Jumlah kebakaran meningkat tajam sejak Juli. Dari 4 kasus pada bulan Juni menjadi 15 kasus pada bulan Juli, dan pada Agustus tercatat 29 kasus. Kebakaran terbanyak terjadi di Kecamatan Karangmojo dengan 8 lokasi. Petugas menyebut kebakaran diduga dipicu cuaca ekstrim serta aktivitas warga membakar sampah dan daun kering. Ini sangat meningkat terutama di bulan Agustus ini. Ini indikasi adalah dari penyebab kemarau panjang. Dari kemarau panjang yang sangat panas sehingga vegetasi menjadi sangat kering dan resiko kebakaran menjadi sangat tinggi. Sore kebakaran lahan di wilayah Katongan, tepatnya di Kali Lutung. Mengantisipasi kebakaran meluas, 30 personel damkar disiagakan setiap hari di 2 pos, yaitu Karangmojo dan Gunung Kidul. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Ketua Umum Projo Budi Aris Setiadi menyampaikan klarifikasi soal video viral dirinya yang menyinggung percepatan pemilu dalam sebuah forum. Viralnya pernyataan dan analisa saya dalam sebuah pertemuan di Jakarta baru-baru ini yang menimbulkan spekulasi dan berbagai salah penafsiran. Dalam pernyataannya, Budi Ari menyampaikan permohonan maaf kepada pihak yang tidak berkenan atas analisis dirinya dalam video tersebut. Ia menyebut analisis dan pernyataannya merupakan tanggung jawab pribadi. Menurutnya, pernyataan tersebut tak berkaitan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang ikut hadir dalam acara. Budi Ari menegaskan dirinya siap bertanggung jawab dan menerima segala konsekuensi atas pernyataannya. Sementara Presiden ke-7 RI Joko Widodo belum memberikan pernyataan terkait permasalahan ini. Dengan viralnya pernyataan dan analisa saya dalam sebuah pertemuan di Jakarta baru-baru ini yang menimbulkan spekulasi dan berbagai salah penafsiran, saya Budi Aris Setiadi memohon maaf kepada pihak-pihak yang kurang berkenan dan nyaman dengan pernyataan saya tersebut. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, 1. Pernyataan dan analisa tersebut merupakan pernyataan dan analisa pribadi saya. 2. Pernyataan tersebut tidak ada hubungan dan mengkaitnya dengan Bapak Joko Widodo. Yang 3, saya siap bertanggung jawab dan menerima segala konsekuensi karena analisa dan pernyataan saya tersebut. Terima kasih, jaga terus persatuan. Sementara itu, sejumlah relawan pendukung Presiden Prabowo Subianto mengecam pernyataan Ketua Umum Projo Budi Ari yang menyebut pergantian pemimpin bisa terjadi lebih cepat dari 2029. Sejumlah relawan pendukung Presiden Prabowo Subianto menggelar diskusi dan konferensi pers di Tebet, Jakarta Selatan. Mereka menyoroti pernyataan Ketua Umum Projo Budi Ari yang dinilai tidak pantas dan menyakiti perasaan pendukung Prabowo. Meski Budi Ari telah menyampaikan permintaan maaf, para relawan menegaskan tetap mengecam pernyataan tersebut. Mereka juga menyatakan akan terus mendukung pemerintahan Prabowo dan meminta masyarakat yang akan mengikuti aksi 27 Agustus tetap menjaga keamanan dan ketertiban. Menyikapi apa yang sudah disampaikan Budi Ari dalam sebuah unggahan yang mereka mempersiapkan pergantian pemimpin bukan tahun 2029, bahkan lebih cepat dari 2029, tentunya ini adalah ucapan atau ungkapan yang sangat menyinggung perasaan para pendukung Prabowo dan menyakiti hati perasaan pendukung Prabowo. Tentunya kami menyikapinya dan kami mengatakan bahwa kami mengecam keras apa yang sudah diucapkan Budi Ari, dan kami selalu bersama Prabowo sampai finish. Bahkan Prabowo kita siap jadikan presiden 2 periode. Tanpa setia 08 di seluruh Indonesia, pernyataan Budi Ari kami kecam. Itu tidak pantas. Emang dia siapa? Dia apa yang telah diperbuatnya untuk bangsa dan negara? Sedangkan Pak Presiden sekarang lagi membenahi semua bencana-bencana alam, dia turun ke daerah. Sedangkan Budi Ari, dia hanya kekuasaan. Sebelumnya bicara di samping Jokowi, Ketua Umum Projo Budi Ari menyinggung percepatan pergantian presiden. Pernyataan Budi Ari membuat loyalis Prabowo menilainya tidak etis. Sampaikan, tadi saya sudah bisik ke Pak Jokowi, Pak, kok ini
insting saya ini lebih cepat dari 29. Pernyataan Ketua Umum Projo Budi Ari Setiadi terkait potensi akselerasi pergantian presiden sebelum 2029 ini viral di media sosial. Paparan Budi Ari disampaikan di samping Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengenai dinamika politik karena banyaknya anomali yang mendorong percepatan perubahan politik di luar skenario konvensional pemilu 5 tahunan. Budi Ari mengimbau relawannya untuk mempersiapkan diri menghadapi semua kemungkinan. Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya sudah bisik ke Pak Jokowi, Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 29? Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong pemilu 29. Kalau terjadi percepatan gimana? Oke. Kita siap nggak? Siap. Cuma maksud saya terjadi anomali variabel di masyarakat yang membuat kita tidak hanya sekedar memikirkan skenario konvensional. Langkah-langkah, tahapan-tahapan yang sebagaimana mestinya ini terjadi yang namanya, kalau menurut pendapat saya, terjadinya yang namanya patahan sejarah. Bagaimana tahun 97 tiba-tiba pemilu berikutnya 99. Dan potensi ini bukan tidak ada, sangat besar. Pernyataan Budi Ari menuai kecaman dan dinilai tidak etis oleh loyalis Prabowo. Bukan mau menggunting dalam tikungan, menggunting dalam lipatan, itu nggak etis ya. Itu kemunduran dalam demokrasi. Saya rasa nggak tepat juga. Ya, kita tahu upaya sistematis yang tengah berjalan, tengah berproses untuk upaya-upaya menjatuhkan Prabowo, bahkan mungkin mendegradasi, mendowngrade nama Prabowo dengan tujuan apa? Memancing kemarahan masyarakat untuk semakin membenci Prabowo dan bahkan kalau kita tidak antisipasi ya penggulingan paksa Prabowo itu akan terjadi. Kekecewaan loyalis Prabowo beralasan pasalnya pemilu 5 tahunan baru akan dilaksanakan pada 2029. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sekretaris Jenderal DPP Projo, Freddy Alex Dabanik, buka suara terkait video viral tersebut. Freddy menyatakan video yang beredar tidak utuh dan mengubah makna dari pernyataan Budi Ari. Pertama, video tersebut bukan merupakan video utuh, tetapi sebenarnya sedang memaparkan berbagai kemungkinan. Hal ini disampaikan oleh para relawan kepada Pak Jokowi dengan harapan beliau berkenan menyampaikan kepada Presiden Prabowo untuk perbaikan bangsa ke depannya. Karena relawan meyakini bahwa hubungan dan komunikasi Pak Jokowi dengan Presiden Prabowo terjalin erat dan akrab. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan pra-peradilan jilid keempat Roy Suryo dalam kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo pemirsa. Meski ditolak, kubu Roy tetap akan mengajukan pra-peradilan jilid kelima. Pra-peradilan keempat yang diajukan Roy Suryo terkait status pencekalan resmi ditolak oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Salah satu pertimbangan utama hakim adalah status Roy Suryo yang dinilai sudah berubah dari tersangka menjadi terdakwa. Sehingga kewenangan untuk menguji kualitas serta kuantitas alat bukti berada di tangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan tidak lagi bisa diuji melalui jalur pra-peradilan. Meskipun permohonan keempat ditolak, Roy Suryo bersama tim kuasa hukum tidak tinggal diam. Kubu Roy Suryo dipastikan tetap melangkah ke pra-peradilan jilid kelima dengan agenda gugatan ganti rugi dan akan menarik Kementerian Keuangan sebagai pihak turut termohon. Kami tetap ajukan lagi, maka saya dengan gagah, dengan berani umumkan kita tetap akan mengajukan pra-peradilan yang kelima ya, nanti pada tanggal 31 Agustus. Topiknya apa? Tentu ini sebenarnya tidak bisa disalahkan karena itu akibat dari putusan hakim ini juga, yang hakim mengatakan waktu itu ada hak konsekuensi, ada hak ganti rugi yang bisa kita mohonkan, dan kita mohonkan di pra-peradilan ketiga, ternyata kita dinilai kurang. Sementara kuasa hukum Roy Suryo, Refli Harun, menyayangkan putusan hakim yang menolak permohonan pra-peradilan keempat Roy Suryo. Refli menyebut pra-peradilan merupakan instrumen untuk menguji tindakan penyidik maupun penuntut umum, termasuk dalam kaitannya dengan perlindungan hak asasi tersangka. Karena itu pihaknya mempertimbangkan untuk menguji pasal 163 KUHP ke Mahkamah Konstitusi.
Ini patut kita persoalkan dan kita permasalahkan. Ya mudah-mudahan nanti kita pertimbangan untuk kita permasalahkan ke Mahkamah Konstitusi. Ya kita uji pasal 163 Undang-Undang Nomor 20 2025 secara keseluruhan. Sebenarnya bagaimana sih manajemen pra-peradilan ini? Apakah kemudian sebagaimana dikatakan hakim tunggal? Dan jangan lupa ini baru putusannya, kita belum bisa menganggapnya sebagai jurisprudensi. Dengan ditolaknya pra-peradilan yang keempat, Roy Suryo kini bersiap menghadapi sidang pra-peradilan kelima yang akan dijadwalkan digelar pada 31 Agustus 2026. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Meski permohonan pra-peradilan jilid keempat Roy Suryo ditolak, kubu Roy tetap akan mengajukan pra-peradilan jilid kelima. Sementara Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan menilai ada indikasi mempermainkan pra-peradilan dan berpotensi menggagalkan proses hukum yang berjalan atau obstruction of justice. Yang namanya pra-peradilan ini itu berbeda-beda terus pertimbangannya. Ini yang perlu dilihat ya. Jadi pada saat yang kedua itu soal waktu timing ya. Kemudian yang ketiga kurang pihak. Nah, karena kurang pihak itu dan NO ya, need overclock ya, artinya itu bukan ditolak tapi belum dapat diterima. Kami mengajukan yang kelima. Jadi yang kelima dan yang ketiga itu sebenarnya konsekuensi dari putusan dari hakim peradilan yang ketiga dan yang kelima. Dan yang paling menarik adalah apa? Ketika kemudian tadi diputuskan dan kemudian kami itu tahu ya, kenapa kemudian dikatakan pencekalannya kemudian tidak sah lagi? Karena apa? Karena ternyata sudah tidak cekal. Nah, masih dan juga Mbak Dianda dan semua persen. Bagaimana saya mengerti kalau ternyata sudah tidak cekal lagi? Karena tidak ada transparansi selama ini. Pencekalannya mulai sampai kapan? Dilepas pencekalannya kapan? Dari gunanya pra-peradilan. Jadi kalau tidak ada peradilan, kita tidak mengerti kapan itu kita sudah dicekal atau tidak. Kenyataannya katanya pencekalannya sudah tidak ada, jadi nggak usah lagi. Jadi pertimbangannya ini nggak usah di pra-peradilan kan pencekalannya sudah nggak ada. Nah itu kan terungkap pada saat fakta-fakta persidangan. Bahwa pertama tidak relevan itu betul karena harusnya tidak dilakukan saat ini. Dan dari kemarin dari awal saya sudah sampaikan bahwa ini tidak relevan lagi untuk dijadikan objek pra-peradilan. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa ada penyalahgunaan pasal 160 di dalam amar putusan seperti itu. Terus kemudian ada indikasi mempermainkan pra-peradilan. Nah ini harus hati-hati kita di sini, Mas Roy utamanya dan advokatnya, bahwa kenapa kalau ada indikasi ya penyalahgunaan ataupun pasal di situ, maka indikasinya jelas. Kalau ini masih dilakukan terus-menerus, maka itu bisa obstruction of justice. Kenapa begitu? Karena udah ada pasal yang dianggap dilanggar gitu loh. Nah, kalau sudah ada pasal yang dilanggar, tentunya arahnya ke situ tuh. Nah, seyogyanya kalau menurut saya ya, Mas Roy harusnya saat ini harus konsentrasi masuk kepada pokok perkara. Artinya biarkan jaksa untuk segera melimpahkan berkas perkara